Bunuh semua pria, sisakan yang wanita. Wilayah Dayun. Sebenarnya, Mile sudah lama ingin pergi ke wilayah Dayun, karena dia tidak pernah suka bersikap pasif. Selama ini selalu Akademi Changmu dan dunia kegelapan yang bertindak, dan dia hanya bisa menerimanya secara pasif. Dia tidak ingin terus menjadi pasif. Alasan mengapa dia pasif sebelumnya adalah karena dia khawatir dengan Akademi Changlan, tetapi sekarang Akademi Changlan berada di jalur yang benar. Meskipun dia tidak ada, Akademi Changlan masih dapat berjalan dengan baik. Saatnya bertindak aktif. Seperti yang dia katakan, perjalanan ke wilayah Dayun ini bukan untuk berkultivasi, bukan untuk peluang, bukan untuk uang, tetapi untuk membunuh orang. Membunuh orang. Kali ini, dia akan membunuh orang. Menyaksikan Mile hilang di ujung kejauhan, Bennett tertegun untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia menyeringai, "Tunggu kami." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Akademi Changlan. Akademi Changlan saat ini tidak diragukan lagi menjadi kekuatan kerajaan Jiang yang paling kuat. Tentu saja ini tidak terlepas dari bantuan kerajaan Jiang dan Paviliun Zuixian. Tanpa dukungan kedua kekuatan ini, Akademi Changlan tidak akan bisa berkembang begitu cepat. Dan alasan mengapa kerajaan Jiang dan Paviliun Zuixian begitu membantu, tampak jelas demi Mile. Lebih tepatnya, sekarang kepentingan ketiga pihak diikat bersama. Terutama kerajaan Jiang, alasan mengapa mereka sangat membantu Akademi Changlan, ada alasan yang sangat penting, yaitu Nadia di Akademi Changlan. Prajurit Tao terkuat di Akademi Changlan dipimpin oleh Nadia. Apalagi hubungan antara Nadia dan Mile sangat tidak biasa. Mile kuat, Akademi Changlan kuat, bisa dibilang kerajaan Jiang kuat. Raja Kerajaan Jiang dan Jackman melihatnya dengan sangat jelas. Di masa depan, tujuan Nadia Jiang dan Mile adalah Lautan Bintang, bukan kerajaan Jiang. Adapun Paviliun Zuixian, target mereka bukan Qingzhou, melainkan benua Dewa Dataran Tengah. Mereka sedang menunggu Mile pergi ke benua Dewa Dataran Tengah. Dan Mile pergi ke benua Dewa Dataran Tengah, itu hanya masalah waktu. Seberapa tinggi pencapaian Mile di masa depan, yang didapatkan Paviliun Zuixian akan semakin banyak. Paviliun Zuixian itu berbisnis, dan mereka sangat jelas bahwa investor mungkin yang paling menguntungkan dalam banyak kasus. Gedung Changlan. Bennett, Kalista, Rizky dan yang lainnya semua ada di sana, dan sekarang, pengurus Akademi Changlan adalah Janet Lu. Janet Lu melirik semua orang, semuanya. Bagaimana pendapat kalian tentang keberangkatan Dekan Ye ke wilayah Dayun? Rizky menggelengkan kepalanya, cukup impulsif. Douglas Feng juga mengangguk. Yang terpenting saat ini adalah mengembangkan Akademi Changlan dan meningkatkan kekuatan pribadinya. Pergi ke wilayah Dayun saat ini, takutnya akan menimbulkan masalah lagi. Menimbulkan masalah. Janet berkata sambil tersenyum, jika dia tidak pergi, tidak akan timbul masalah. Semua orang memandang Janet. Janet menyesap tehnya, lalu tertawa kecil. Sekarang kita dan Akademi Changmu dan dunia kegelapan, ini adalah situasi hidup atau mati. Jika Dekan Ji belum meninggal, aku percaya, masalah mungkin agak sedikit mereda. Namun, Dekan Ji telah meninggal, dan dengan karakter dekan kita, masalah ini sama sekali tidak ada kemungkinan berdamai. Akademi Changmu dan dunia kegelapan juga mengetahui hal ini, jadi kedua belah pihak tidak mungkin berdamai. Setelah selesai berbicara, dia memandang Rizky dan Douglas. Kalian berdua tidak boleh memiliki niat untuk berdamai, jika tidak, Konfusianisme dan dia tidak akan memiliki masa depan. Rizky tersenyum pahit, jangan khawatir, Konfusianisme aku tidak akan seperti dulu lagi. Kebenaran memang perlu diajarkan, tetapi pertarungan juga tetap perlu dilakukan.
Janet mengangguk, dia melirik Bennett dan yang lainnya. Beberapa dari kalian, kecuali Kalista, semuanya tidak cukup kuat, jaga jarak dengan dia. Jika kalian tidak bisa menutupi perbedaan ini, beberapa dari kalian hanya akan semakin jauh darinya. Apakah mengerti? Bennett tersenyum pahit, orang ini, kekuatannya tumbuh begitu cepat, kami juga tidak berdaya. Janet menggelengkan kepalanya, mulai hari ini dan seterusnya, selain Agnes dan Kalista, kalian berdua akan bergabung dengan prajurit Tao Akademi Changlan, berlatih bersama mereka. Bennett ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kami berdua tidak perlu lagi, kan? Janet berkata dengan suara rendah, merasa diri sendiri sudah sangat kuat. Bennett tersenyum dan berkata, meskipun tidak sebaik Bandit Ye, tetapi di Akademi Changlan, selain Bandit Ye, aku dan Jeffrey bisa dibilang eksistensi yang hebat, kan? Janet Lu tersenyum, lalu menoleh, melihat keluar aula, Danzo. Suara itu jatuh, seorang pria paruh baya yang kokoh berjalan ke aula, pria paruh baya itu memandang Bennett. Bennett bangkit dan berjalan ke samping Danzo. Saat berikutnya, Bennett tiba-tiba menghilang, di lapangan muncul bayangan. Sangat cepat, tapi, boom. Dengan suara teredam, Bennett kembali ke posisi semula. Di depannya, pria bernama Danzo berdiri diam. Melihat adegan ini, ekspresi Bennett dan Jeffrey menjadi serius. Danzo memberi hormat kepada Janet Lu dan Nadia Jiang, berbalik dan pergi. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Janet melirik Bennett, setelah pertemuan selesai, aku akan membawa mereka ke sebuah tempat rahasia untuk pelatihan, kamu dan Jeffrey boleh datang, boleh tidak. Selain itu, ada satu hal lagi, yaitu Akademi Changlan kita akan memasuki wilayah Dayun. Nadia memandang Janet, ingin berkembang di wilayah Dayun. Janet menggelengkan kepalanya dan tersenyum, wilayah Dayun bukan target kami, alasan kami ingin masuk wilayah Dayun karena dekan kita masuk wilayah Dayun akan segera berubah. Kami harus siap siaga untuk pergi mendukungnya kapan saja. Perubahan. Mendengar ini, lapangan menjadi sunyi. Miley pergi ke wilayah Dayun, akankah terjadi hal baik? Tentu saja tidak. 1 jam kemudian, Janet dan prajurit Tao Akademi Changlan meninggalkan Akademi Changlan, tidak tahu kemana mereka pergi. Jeffrey dan Bennett juga ada di antara mereka. Di atas kapal awan, di dalam ruangan pribadi, di pagoda penjara alam. Miley berdiri di depan sudut lantai pertama, di depannya ada pedang dengan sarungnya. Pada saat ini, pedang itu masih gemetar, tampak jelas sangat ketakutan. Pedang alam langit. Ekspresi Miley sangat serius, bukan karena pedang ini, tetapi karena pagoda ini. Dari saat dia mendapatkan pagoda hingga saat ini, pagoda itu terus-menerus menyegarkan pengetahuannya. Pagoda macam apa ini? Siapa sebenarnya kakak dewa pedang itu? 3 pedang di puncak pagoda itu pedang siapa? Dia telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali, tetapi sayangnya, dia tidak pernah mendapatkan jawaban. Menyimpan kembali pikirannya, Miley menghadap pedang alam langit di depannya, dan setelah beberapa saat, dia berbalik dan pergi. Tidak memilih untuk melahap. Karena kemampuannya saat ini tidak cukup untuk melahap pedang alam langit. Jika dia melahapnya sekarang, kemungkinan besar dia akan diserang oleh pedang ini. Tidak, lebih tepatnya dia pasti akan diserang oleh pedang ini, kekuatannya benar-benar tidak bisa menanggungnya. Apalagi pedang keindahan spiritual baru alam sejati tingkat bawah, jika pedang alam langit ini dilahap, pedang keindahan spiritual bisa punah. Tidak bisa dilahap. Setelah Miley meninggalkan pagoda penjara alam, dia datang ke geladak kapal awan. Ada beberapa orang di geladak kapal awan.
Kali ini dia naik kapal awan tidak mengungkapkan identitas dirinya karena dia ingin mengejutkan Akademi Changmu. Miley datang ke posisi kepala kapal. Dari posisi ini, dia bisa merasakan langit yang luas, pegunungan yang megah, dan tanah yang tak terbatas. Merasakan semua ini, hati Miley menjadi semakin tenang. Kultivator pedang berlatih pedang, yang dilatih adalah pedang, tetapi juga hati. Harus dikatakan seniman bela diri adalah melatih hati. Hati, ada hati yang baik, dan hati yang jahat. Satu pikiran baik, satu pikiran jahat. Apa itu baik, apa itu jahat? Dia, Miley, tidak tahu, dan tidak ingin tahu. Dia hanya tahu, yang baik pada dirinya, dia juga harus baik pada orang lain. Dan yang tidak baik pada dirinya secara alami juga akan membalas cara yang sama. Saudara ini, tolong minggir sedikit. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Miley. Miley menarik kembali pikirannya, dia menoleh, di depannya berdiri seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna tinta, rambutnya panjang, sosoknya anggun, dia sangat elegan dan acuh tak acuh. Melihat penampilan Miley, wanita itu sedikit tercengang dan berseru, "Matamu." Bicara hal ini, dia menyadari sikapnya sedikit lancang, dan segera tersenyum meminta maaf. Miley tersenyum sedikit, tidak masalah. Setelah berbicara, dia melangkah mundur ke samping, karena dia menghalangi persimpangan tadi. Wanita itu mengangguk sedikit, "Terima kasih banyak." Setelah berbicara, dia juga datang ke haluan kapal awan. Wanita itu melihat ke bumi, melihat bumi yang luas di bawah, dia tersenyum, sungai dan gunung yang luar biasa. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Miley yang tidak jauh. "Teman ini, apakah ingin pergi ke wilayah Dayun?" Miley tersenyum dan berkata, "Tujuan orang-orang di kapal awan ini adalah wilayah Dayun, kan?" Wanita itu tersenyum kecil, "Wilayah Dayun adalah tempat paling makmur di Kingsu aku. Pergi berkunjung, tentu saja sangat bagus." Miley tersenyum dan tidak berbicara. Pada saat ini, ada diskusi di belakangnya. Wanita itu menoleh dan melihat, tidak jauh, beberapa orang sedang berdiskusi dan itu sangat meriah. Orang-orang ini semua sedang mendiskusikan Miley. Sekarang di batas Kingsu ini, Miley tidak diragukan lagi adalah yang paling populer. Master pedang muda seperti itu, dalam ratusan tahun tidak pernah muncul di Kingsu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berbalik dan meletakkan tangannya di tiang kapal, menatap langit luas di bawah. Di tanah yang luas, angin sepoi-sepoi bertiup, rambutnya tertiup, tenang dan elegan. Miley berdiri di atas kapal awan. Dia menyukai ketenangan, dengan begitu bisa menenangkan hati. Pada saat ini, 3 kapal awan tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Kapal awan sangat cepat dan langsung datang ke kapal awan mereka. Orang-orang di atas kapal awan juga memperhatikan dan memandang ketiga kapal awan. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di dek kapal awan. Orang ini adalah pengurus kapal awan. Saat orang tua melihat 3 kapal awan, wajah lelaki tua itu sangat berubah. Kelompok tentara bayaran serigala darah. Semuanya waspada. Suara itu jatuh, beberapa pengawal kapal awan muncul di sekitar, dan saat mereka melihat 3 kapal awan, wajah para pengawal ini langsung menjadi serius pada saat ini. Di dek kapal awan, semua orang sedikit bingung. Pada saat ini, 3 kapal awan mendekat, dan 3 kapal awan dari 3 arah mengelilingi kapal awan tempat Miley berasal. Di seberang Miley, seorang pria melangkah ke haluan kapal awan. Pria itu menatap Miley dan yang lainnya, dan menyeringai, "Kali ini, panennya pasti bagus." Miley tertegun, "Apakah ini perampokan?"
Pada saat ini, pria di seberangnya tiba-tiba melompat ke atas kapal awan mereka. Pria itu membawa parang dan berjalan ke depan Mile, atau lebih tepatnya, di depan wanita di sampingnya. Pria itu berlutut di depan wanita itu, kakak tertua. Wanita itu tersenyum sedikit, bunuh semua pria, sisakan wanita. Mile bersambung.